Kalau di PPL. Ya, mungkin seperti itu. Gue agak sedikit halu guys hari ini. Sorry. Kita bakal masuk di match yang keempat menuju ke OG map, yaitu Erangel. Betul, kembali ke Erangel. Map yang kemarin didominasi oleh 4AM. Betul. Cuma hari ini 4AM belum muncul nih ke permukaan pemenang WWCD. Oke, apakah kali ini bakal muncul atau malah BTR atau Airlove yang bakal muncul menjadi WWCD untuk match yang keempat? Langsung saja pesawat take off, ini dia match keempat kita, Erangel. Iya, langsung menuju ke Erangel. Oke, Erangel. Twing. Ada yang ketinggalan kah di sini? Oh, enggak ada ya. Gua kira ada yang telat boarding gitu kan. Sama, ternyata semuanya udah boarding. Oke, gue deg-degan cuy tadi. Gua kira ya. Aku kira. Ini tapi berubah lagi pura-pura. cuy, klasmennya berubah lagi, overall rankingnya. Iya, tapi DA masih di puncak pas. Ini top 3-nya nggak berubah. Top 3 nggak berubah. Mereka lagi. Iya. Cuma Nova XQF lompat lumayan jauh. Betul. RRQ disamakan. Tapi DA 4M Navi nggak berubah ya, cuma mereka tukar-tukaran posisi ada tadi. Betul, dan ini kalau misalkan BTR mau ngejar ya, ini udah mulai bisa lah. Cuma kita harus berdoa buruk juga untuk DA 4M Navi, nggak terlalu ngecun lagi performnya. Betul. Ya namanya juga orang ngejar di bawah, harus dianya bagus, orang atas performa jelek. Itu dia kan. Kalau mau dikejar. Lu perhatiin dari tadi, permainan dari DA itu stabil. 4M menggila bahkan di Miramar tadi. Navi apes di match keberapa tadi ya? Match ketiga di Vikendi. Tiga berarti. Vikendi juga gak terlalu bagus dan ternyata circle-nya menguntungkan untuk Airlove dan juga Red Aliens karena menuju ke bagian kanan dan sedikit naik ke bagian atas. Betul. Untuk Erangel. Gak salah Airlove pilih tempat turunnya. Gak salah. Nah jadi ke SMB jadi berkah bagi mereka. Karena kan mereka situasional kan, drop zone-nya. Kalau misalkan flag pad-nya ke arah bawah mereka bakal ambil SMB-nya. Kalau tiba-tiba ke atas, garisnya ke atas mereka bakal ambil di sekitar Stalber dan juga Kameshki. Betul. Scrapping kelilingnya dan akhirnya kali ini dengan adanya pesawat yang pindah ke tempat sekunder mereka, ke Stalber dan juga Kameshki, malah zona pindah ke tengah-tengahnya mereka. Menjadi berkah di dalam satu hal yang membuat mereka mungkin khawatir di awal-awal. Betul, harusnya mereka punya high ground control yang bagus untuk ngelawan 4AM yang turun di arah Yasnaya. Betul, mereka bisa mengambil di daerah pos di atasnya Yasnaya, yang pos besar yang ada gudangnya. Oke, pos yang di atas yang gudangnya satu gudang. Ada pos ini, ada pos apa yang naik ke atas. Betul, itu gue inget. Karena gue pernah mati di situ. Sering. Jadi udah hafal banget gue itu map. Oke, dari Upgrade Slayer mereka main scrapping juga di bawahnya Pochinki. Nggak terlalu jauh dari Pochinkinya. Dan sepertinya pergerakan mereka bakal ambil bukit sekitar Pochinki. Kalau mereka bisa motong rotasinya RRQ, ini RRQ bahaya banget. Karena biasanya RRQ looting 3-5 menit. Habis itu mereka bakal bergerak ngambil di Bukit Kentang atau Bukit Kembar yang ada di sekitar Pochinki. Betul, tapi karena ini pindahnya ke bagian kanan atas, mungkin mereka bakal pindah itu ke daerah Cekungan Dewa. Mungkin. Cekungan Dewa ya? Atau stay di ini, di pos di atasnya bukit. Dekat rumah roti kah? Dekat farm. Dekat farm. Kan pindah ke atas kanan zonanya. Ke dekat farm. Ke atas, ini dia dibukain langsung mapnya ya, supaya kita nggak ngawang-ngawang gitu. Betul kan, atas farm itu ada pos kan? Betul. Mereka ke atas posnya, atau mereka bisa nge-push ke arah kanan, ke perkayuan. Balap-balapan sih antara RRQ ataupun Secret duluan yang bisa datang ke tempat yang lo bilang tadi. Betul, tergantung sih setengah apa RRQ mau nge-push. Soalnya belakang ini RRQ main tempo cepat. Cuma kalau kayak gini susah cepatnya karena bakal dihalangi dan bakal dihadang oleh tim-tim lain terlebih dahulu. Oh gue inget, RRQ biasa ketemu di tempat yang lo bilang tadi itu sama Alpha 7 karena jalur rotasinya gak jauh beda sama Alpha 7 kalau circle-nya ke kanan atas. Betul. Dia bakal tabrakan dengan Alpha 7 ataupun dia bakal tabrakan sama BTR juga bisa. Betul. Kalau BTR nge-push ke atas. Tapi BTR rotasi kayak gini biasanya mereka ngambil lambat gak sih? Atau mereka biasanya kontrol di rumah kuning dekat Milta? Bisa juga dekat Milta mereka ambil rumah kuning, mereka stay dulu ataupun mereka bisa nge-push ke atas lagi ke arah perkayuan atau bisa ke arah ini juga Cekungan Dewa. Betul, banyak ya perumpamaan kita guys ya, analisanya banyak ya. Karena semua titik itu bisa diambil sama semua tim sebenarnya. Tinggal kita prediksinya yang bener yang mana dari sekian banyak prediksi yang kita omongin. Bedanya PUBG Mobile dengan game FPS yang fixed map ya? Yang klasik FPS bisa dibilang ya. Mapnya kan gitu lagi. Betul. Pola permainan gitu lagi. Kalau ini sekarang beda. Kalau zona ke atas mapnya beda. Kalau zona ke bawah mapnya beda. Tim yang main beda itu bakal langsung beda pola semua rame-rame. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi hasil akhir di PUBG Mobile. Yang gak berubah itu pergerakan dari Nova. Mereka selalu ngontrol rumah 12 dulu. Baru mereka gerak ke transit point mereka yang lainnya. Selalu deh, entah itu circle-nya ke kiri ataupun ke kanan. Kecuali ke atas. Ya, kecuali ke atas. Karena kalau ke atas mereka pasti bakal ambil scrapping yang deket Gatka-nya dulu. Atau mereka bakal ambil di high ground yang gak masuk ke dalam kotanya. Itu dia. Makanya PUBG Mobile itu unik pas.
kita nggak bisa cuma patokin, oh kalau start ronde kita kesini. Nggak bisa. Tergantung zona, tergantung tim lain gimana mainnya. Betul, ini harus benar-benar fleksibel lah. Nggak ada tim yang benar-benar menggunakan strategi mereka secara 100% akurat dari apa yang udah mereka rencanain. Betul, makanya kalau ada alasan orang nih, gue nggak mau scrim gue di streaming, takut pola gue kebaca. Itu aneh, karena harusnya kita adaptif. Bukan A lalu B lalu C. Strategi yang bagus bukan strategi yang fleksibel ya. Lu bisa gunakan itu kemanapun circle bergerak, strategi lo bakal bisa dijalanin. Polanya banyak. Betul, tapi susah banget buat dapetin pola yang seperti itu. Butuh banyak latihan, banyak banget latihan karena nggak tentu pola yang sama dapat digunakan di zona yang berbeda. Yap, dan review juga penting banget untuk ngelihat setiap map dan lain-lain. Gue gak tahu sih untuk PMGC di final ini apakah ada map stream atau enggak. Tapi harusnya ada, gue belum ngecek karena biasanya kan gue ngecek tuh map streamnya seperti apa, rotasi dari tim-tim lain seperti apa. Kali ini gue gak ngecek sama sekali sih. Kalau sepenglihatan gue ya, gue sebelum lihat. Jujur gue belum lihat ya, tapi gue juga mengakui gue belum terlalu banyak nyari. Coba kita cari nih. Coba kita cari ya, karena map stream ini menjadi satu hal yang benar-benar penting banget untuk kita ngelihat dan menentukan strategi kita bakal seperti apa. Dan untuk kita nge-cast juga. Nah itu dia. Kebayang jadi, siapa yang mau nabrakan ntar lagi nih. Pembahasannya jadi kayak on point gitu. Tapi kayaknya kalau gue lihat map streamnya nggak ada. Nggak ada. Map streamnya nggak ada kalau gue lihat ya. Gue lihat di YouTube-nya PUBG Mobile Esport, gue nggak ngelihat ada map stream. Berbeda sama PMGC waktu di regular season. Tapi mendengar ada beberapa bunyi tembakan ketika Zeus sedang melakukan rotasi. Mereka rotasi di sekitar Gergopol. Dan harusnya mereka cukup aman. Kalaupun mereka lewat Ruins, baru mereka bakal fight karena bertemu dengan Secret yang udah memperluas jarak drop zone mereka dari Rozok dan juga Ruins. Lebih percaya diri ya untuk di global. Karena kalau kita ngomongin di Seanya ataupun di PMWL East waktu itu, drop zone-nya Secret itu bentrok untuk Rozok dan juga Rumah Banjir. Betul, mereka tabrakan terus ya. Bahkan nggak cuma kemarin doang. Sepanjang sejarah tim Secret, kalau main di internasional, kayak selalu tabrakan dengan tim lain deh Bas. Pochinki diambil, tempat lain diambil, selalu diambil. Hingga mereka pernah bahkan ngambil di Primors doang, di pojokan. Ya apalagi waktu zamannya SA yang waktu itu masih join bareng sama kita. Iya. Wah itu San Martin mereka ketemu, terus di Irengel ketemu juga. Pokoknya setiap drop zone tuh pasti bentrok. Kalaupun nggak bentrok, sering 5 menit ditabrak sama tim lain. Betul, emang sejarahnya tim Secret. Itu selalu harus fight di early game. Tapi kalau hal yang unik kita lihat dari pola permainan semua tim ya Pas ya. Kebanyakan tim tabrak tengah. Tapi tim-tim yang galak semua main di pinggir. Lihat tuh, BTR main di pinggir, Nova di pinggir, Eriki di pinggir. Hampir semua yang lain tabrak tengah semua rame-rame. Ini malah yang pengen gue ajak lo diskusi, tapi kayaknya kita bakal lihat fight-nya dulu. Zeus bertemu dengan tim Navi, di mana Matic berhasil ter-take down di bagian pinggir dari sungai jembatan sebelah kanan. Satu-satu untuk trade yang terjadi dari segi knockout-nya. Betul, sebentar kita bakal dari seorang Abeli bakal langsung melakukan healing. Sebelum dia coba untuk menyelamatkan temannya di belakang Godless yang kali ini dalam posisi knock dan Matic juga dalam posisi knock. Tapi backup sudah datang, kita bakal dari Navi langsung terobos saja menggunakan UAS. Tapi ini berbahaya banget kalau disebut knock dari kendaraan dia bakal menjadi makanan mudah bagi tim Zeus dan nyemplung aja kali ini. Wah, apes banget itu sebenarnya, tapi damage dan juga biru-biru glasier yang begitu indah tadi berhasil mendapatkan korban berikutnya untuk tim Navi. Kali ini 2 player mereka yang ter-take down bakal langsung kontrol. Kali ini berhasil diamankan ternyata Godless ter-take down. Untuk yang kesekian kalinya Ziol masih berusaha untuk memberikan backup fire, tapi masih ada 1 player dari Navi yang bertahan di bagian jembatan sebelah kiri. 1 player dari Navi sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini bakal jadi fight yang berbahaya banget karena kedua tim ini siapapun yang menang bakal terjegal pergerakan mereka menuju ke arah zona selanjutnya. Kita bakal dari seorang Navi bakal ke depan juga, kita bakal dari seorang IC bertahan di balik batu, lemparan bom belum berhasil menokkan dia kali ini ya. Dan 2 anggota Navi bakal berenang-berenang di air di mana Old Boy akhirnya tenggelam kali ini ya. Oke, 1 orang masih berenang-renang dan sepertinya Trixie bakal mundur dengan dasianya di spray scope 6 M4 menuju ke arah yang open, tapi belum berhasil mendapatkan knock berikutnya. Sepertinya akan ditinggalkan. Meku di bagian bawah jembatan, last man standing dari Navi. Navi udah mulai kocar kacir kalau kita lihat dari rotasi mereka, kelihatan banget panik di momen ini. Betul, kali ini mereka perlu kabur dan perlu menjauhkan diri dari arah safe zone. Dan akhirnya Zeus memenangkan fight tanpa kehilangan 1 member mereka meskipun Godless kena 2 kali. Tapi tampaknya ada seorang Ziol bakal mengejar kembali seorang Itzy. Dikejar hingga keluar makin jauh dari area safe zone. Betul, bahkan tadi fake move yang dilakukan sama Trixie nggak berhasil loh. Dia seakan-akan nyebrang jembatan, padahal dia masuk dulu ke arah Gergopolnya dan balik lagi ke arah jembatan. Ini ngebuat mobilnya menerima banyak banget damage, bahkan udah sampai berasap kali ini. Betul, ini udah harus panggil mekanik sih, karena mobil berbahaya banget. Ini udah sampai bocor kayaknya ini.
Ini Wah. dijual second gue rasa gak ada yang beli sih. Susah lakunya deh. Jadi lo tinggalin di pinggir jalan, kayaknya gak bakal ada tim yang ngambil lagi kecuali tim itu terpaksa ngambil karena mereka gak punya vehicle. Kalau dijual lah biasanya kondisi gini, kondisi apa adanya. Iya betul. Seikhlasnya dah mau nawar berapa. Tapi di sisi yang lain dari Abrupt Slayer mereka berhasil ngepres satu player dari Alpha 7. Betul. Yang nafsu untuk ngambil satu supply box malah ngebuat dia gak bisa keluar, baginya ditembakin. Tapi masih bisa bergerak ternyata dan di arah sebelah kirinya kalau kita perhatikan mapnya ada 3 player ya. 3 tim yang masih ada di arah Blue Zone. Ada Zeus, Navi, Last Man Standing dan juga player-player dari Footballist. Dan BTR juga dari kanan bawah sedang menerobos masuk ke arah ujung zona. Itu kosong Yang banget. bener-bener kosong banget, itu baru gue ngomong kosong. Sekosong-kosong aja PR1. Kalau sampai zona pental ke atas, itu BTR harus melawan hampir semua tim. Atau mereka sabar, ambil rotasi lambat. Iya, Biarin semua tim ribut duluan. cari yang paling lemah. Nah itu dia. Yang paling bonyok, incer tabrak. Yang paling pincang. Tapi Trixie mobilnya sudah berasap bakal berpapasan dengan Footballist di arah Mobil sebelah baru. kiri. Wait, Footballist, nah ini dia. Footballist bakal datang dan bye-bye Navi menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul. Habis Chicken terbitlah Tusun ternyata beruntun sampai ke match-match berikutnya. Yes, tampaknya dia bakal lihat Navi setelah permainan yang gemilang banget. Kayak ini perlu menelan sakitnya Tusun dengan 0 poin. The real Tusun. Iya, Tusun ini- setusun-tusunnya. Betul, nggak ada poin kill sama sekali yang diamankan oleh Navi, hanya damage Oh yang no. mereka dapatkan. Dan dari Red Aliens, mereka bakal sedikit nge-scout dulu, mencari informasi dan bertemu dengan tim Aerolove. Udah mulai kelihatan Super Unanya belum ada tembakan dari Liquid. Liquid sih, snipernya gahar banget men. Gue kayak ngelihat Luxi di masa itu. Betul, tapi tadi kenapa Liquid nggak mau nembak? Karena yang dilihat adalah badan, bukan kepala. Ya. Kalau dia tembak, itu nggak bakal knock. Dan malah ngasih informasi bahwa ada orang yang di belakang dia. Kalau zona sampai pental ke atas, Aerolove tahu ada orang di belakang mereka yang bakal mereka tampungin. Makanya dia lebih milih untuk nggak nembak dan nunggu kepala kebuka. Betul, tapi ini kekerannya dia bener-bener langsung ke arah kepala loh. Kalaupun dia ngelihat badan, dia berusaha ngepasin ke arah kepalanya Flo. Betul, dia yang dimulai adalah kepala dulu. Karena kalau knock, ini bakal di-rush oleh BTR. Keluar kata-kata ikoniknya. Rush! Knock satu cuk, rush. Wih hampir. Itu damage-nya seperempat tuh ya, seperempat HP bar dari Super Una hilang langsung dengan sangat cepat. Fast respon banget untuk seorang Liquid dengan M24-nya. Betul, kita bakal kayaknya juga dari seorang Liquid masih mengintip. Tampaknya BTR lagi mencari plan B nih. Kalau sampai nggak knock, sampai Aerolove nggak knock, apa yang kita bakal lakuin kali ini? Bakal muter kah, bakal nge-hold kah, atau seperti apa? Karena zona ketiga akan muncul. Dan setelah semua tim harus dengan gegas ya. Pikirin plan rotasi mereka seperti apa. Tampaknya BTR bakal lepasin, bakal coba untuk mencari solusi lainnya. Betul, karena mereka nggak dapat informasi sama sekali. Kalau tadi Super Unanya knock, itu informasi banget buat BTR. Kalau misalkan mereka ingat urutan tim yang ada di dalam lobby, yang ada di roomnya, itu menguntungkan banget karena mereka bisa tahu, oh ini tim apa gitu. Betul, karena kalau mereka mau tahu bener-bener full timnya siapa dan siapa yang mereka knockin, harus di end. Malah DA dan juga Footballist yang bertemu terlebih dahulu. Trade knock antara kedua tim ini, antara Footballist dan juga DA, namun belum tertangkap oleh kameranya. Kalau kita perhatikan kayaknya udah mulai ada backup dari DA, di mana Saulus sudah menggerakkan mobilnya berusaha untuk nge-split formasi dari Footballist. Tersandwich dari 3 sisi dan langsung di-push begitu aja. Dipulangkan, satu hilang dan sepertinya ada spray through the smoke. Akan diledakkan mobilnya, belum mendapatkan kill ke arah Footballist. Namun DA bakal melakukan setup smoke. Dia harus mundur, regroup kayaknya bakal dilakukan sama DA. Mereka gak bakal memaksakan untuk perang saat ini. Betul, tampaknya zona juga pindah ke bagian kanan bawah, menguntungkan banget bagi tim Aerolove dan juga di-push. tim Bigetron. Tapi Sama-sama bakal dari push. tim Football bakal langsung mengejar juga, spray down dengan AK ke arah Saulus. Belum menemukan target tapi Saulus lumayan bonyok dan bakal langsung menghindari menutup angle shot dari lawannya. Langsung terobos saja dan coba menghindari fight dengan Footballist di awal zona ketiga kali ini. Pinter banget tadi Saulus, zigzagnya tuh bagus banget untuk ngancurin recoil dan juga kontrol aim dari player-player Footballist. Tapi di sisi yang lain kali ini bertemu Abrupt Slayer dan juga tim Nova, di mana Nova mendapatkan satu lekukan yang sangat perfect. Ini lekukan yang perfect banget buat ngecover tembakan dari Abrupt Slayer. Lo mau jujur, gue baru tahu ini. Sama gue juga. Gue juga baru tahu titik ini. Gue baru tahu ada parit kayak gini loh pas. Sama. Itu parit kecil yang hampir menyerupai selokan Gatka. Iya makanya, cuma lebih kecil aja. Itu kecil banget sih. Ibaratnya itu mungkin kayak pembuangan air ya. Nah, itu dia. Pembuangan air doang ya, bukan tempat penampungannya ya. Nah, kalau yang di selokan kan itu udah kayak ya udah kali besar lah itu. Betul. Ini got. Tapi ini ngeselin loh pas, kalau lu lagi rotasi orang ngumpet nih, mobil ditaruh mana, mereka ngumpet rame-rame. Bertiga gitu, satu orang jagain mobil. Tiba-tiba nongol dari parit 3 orang. Nah, Spray itu. lu itu bete banget, parah. Tapi jujur gue gak pernah ke spot tadi sih. Iya, karena kalau dulu yang gue tahu itu flat. Paling ada kayak lekukan kecil-kecil doang, gak sampai parit gitu kan. Ini Erangel 2.0. Ternyata 2.0. masih ada spot yang belum kita cek ternyata belum. Betul, karena itu bukan daerah permainan kita pas. Betul. Kalau kita main tuh lebih ke arah center ataupun ke arah bawah gitu kan. Yap. Gak nyampe kanan-kanan.
Nggak nyampe ke bagian kanannya sampai ngelihat selokan yang tadi. Oh, parit yang tadi nggak nyampe ke arah sana. Itu bukan selokan ya, parit ya? Itu parit, lebih kecil dari. Kalau kita bilang selokan Gatka itu kali lah. Ini got. Ini got. Kecil soalnya. Nggak terlalu besar ternyata. Itu kayak ini pas jalur air di sawah, tau nggak? Oh iya betul. Saluran air ya. Iya. Buat mengairi sawah. Iya. Oke. Dan Bigetron yang sudah mulai terpantau kembali kali ini, mereka bakal bergerak lebih dalam lagi walaupun mereka sudah mendapatkan kompon, tapi kayaknya mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih prima dan siap untuk menyambut kedatangan dari tim-tim lain. Betul, kita bakal lihat tim ASL juga sedang melakukan ngeproning ya di tengah-tengah lapangan menggunakan cekungan juga lekungan di daerah open field mansion untuk coba menemukan informasi yang penting di zona-zona keempat nantinya. Pastinya. Zona pun sudah menutup, jadi berarti kita bakal lihat kali ini rotasi-rotasi tim yang semakin galak karena zona semakin kecil. Betul, sementara Footballis, lo ngomongin rotasi, tiba-tiba Footballis transit di sebuah shake kecil. Circle-nya menuju ke bagian atas dari Lipovka, di bawah kanannya Yasnaya, dan ada beberapa tim yang sudah mulai masuk, bahkan menahan di bagian bibir zona. Ini kayaknya tim-tim yang nahan di bibir zona, itu tim-tim yang saat ini udah mulai nyari kill. Airwolf tengah zona, punya compound, BTR tinggal mengambil lekukan bawah, itu adalah tebing-tebing. Tapi harus hati-hati, karena PW88 sedikit punya angle ke arah BTR-nya. Itu dia, itu mereka perlu nge-forting ke sisi kanan doang. Dah, murni sisi kanan. Biarin high ground-nya kebuka, satu orang jagain, nanti ketika zona menutup dia baru turun, ikut ke bawah tebing-tebingnya. Ya, yang punya PR tuh sekarang adalah Aerolov untuk mempertahankan kompon mereka supaya nggak kritik sama Footballis. Karena tiba-tiba Footballis ditembakin sama tim lain, mereka berusaha untuk meretake kompon dari tim Aerolov Limax, smoke setup dari dua player yang terjebak kali ini. Mereka bakal fokus bertujuh arah kompon, membuat wall smoke untuk membutakan tim-tim yang ada di sekitar Footballis. Kalau misalkan Renalre berani, dia punya granat, dia tahu ada orang di bawah sana karena ada bunyi vehicle tadi kan. Betul. Lempar nade-nya lumayan kalau bisa ngedapetin satu knockdown. Karena tempat yang enak adalah tempat yang nantinya pasti bakal rame dan bener lemparan bom melontarkan juga. Cuma sampai sekarang belum ada notif Footballis knock. Betul, tapi malah Secret Jin yang sedang dalam posisi agak mendapat tekanan namun berhasil mendapatkan satu orang dari 4AM. Suk terlambat dalam memberikan backupnya. Wow, Hasaki tabrak. Dua set up push yang secara barbar bakal dilakukan. GZ berhasil diamankan, langsung dipulangkan bertugas arah lobby. 4AM masih unggul dari segi set up untuk nge-retake. Posisi dari Secret Jin, Tukai berada di bagian bawah, seorang diri aja. Last man standing bakal ditembak dan Secret Jin menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Gua speechless. Lu lihat bagaimana 4AM yang tadinya awalnya knock duluan. Wah, nyebarnya rapi banget pas. Semua angle ditabrak, di cover. Wah gila men, itu bener-bener out of the world, bener-bener push-nya 4AM. Next level banget, rapi banget. Ini 4AM tuh kayak menjadi sebuah tim yang bisa nge-retake kompon orang, pertahanan orang dengan sangat rapi. Kalau gue inget-inget dari hari pertama kemarin di setiap matchnya termasuk Irengel yang pertama tadi. Dan juga Miramar apalagi, mereka barbar banget. Mereka gak ngindarin tim-tim yang ada di lower ground untuk di Miramar tadi loh. Mereka bener-bener tabrak lower groundnya, mereka bersihin lower groundnya baru mereka naik ke atas. Betul, tadi bener-bener rapi banget sih. Itu menunjukkan kembali bahwa mereka ini tim yang patut diwaspadai dan juga calon juara. Kalau mereka performanya gini terus. Betul, ini mereka bakal bisa kayaknya buat ngebalap poin dari DA. Wow. Alpha 7 bakal bertukar tim Aerolov. Satu orang berhasil diamankan, BKW sedikit terlambat. Satu orang jump bagian dalam dari rumahnya. Shoot dan berhasil. Satu kembali tumbang Aerolov. Dua pemain mereka terkena out di bagian bawah, di bagian luar. Dan hanya menyisakan dua player aktif sejauh ini. Aerolov mendapat tekanan yang begitu berarti. Regroup langsung dari Super Unar juga Potato. Nge-flank ke arah kanan dan juga kiri. Hanya dua player dari Alpha 7 berada di dalam rumah dan ter-take down korban berikutnya. Last man standing. Hanya Potato yang ada di bagian luar dari broken wall-nya. Rata. Tapi kira. 3 player terkena knockdown. Ini kalau misalkan Footballis tahu momennya, mereka bakal nge-push dan mereka tahu ini momen yang sangat baik untuk mereka melakukan push ke arah tim Aerolov. Betul, ini chance yang mereka tunggu-tunggu dibukakan oleh tim Alpha 7 dan sekarang kita bakal dari tim Footballis bakal langsung coba untuk men-take down tim Aerolov yang dalam posisi yang kurang baik. Betul. Tadi stepnya udah mulai kedengaran, bakal dilempar granat dari seorang Raum, satu orang bakal nge-flank dari arah broken wall luar. Kali ini Solkai bakal nge-split ke arah sebelah kanan, melihat satu orang bakal di-spray. Hitnya masuk dengan sangat banyak ke arah seorang siapa itu? Renalre, kita bakal ada seorang Solkai bakal langsung pindah posisi juga, spray down, mencari kenok dari balik smoke, tapi tampak kita bakal ada Airwall sementara bakal selamat semua, Superuna bakal mundur kembali, itu bakal pindah position kembali, tapi tampaknya Spauf bakal ke take down dengan misalkan 3 anggota Aero, 2 anggota Aero bahkan kali ini. Betul, ini bukan posisi prima untuk mereka perang, 2 player dari Footballis benar-benar nge-push dengan sangat rapi, mereka tahu momen, mereka tahu timing, dan satu orang terkena stun granat, Solkai bakal tertahan di bagian broken wall-nya, sedikit spray through the smoke menuju ke bagian dalam dari rumah, tidak ada pemain Airwolf, Corpai pun dipulangkan ke arah lobby dengan nades dari tim Secret, kali ini Potato bakal menahan di bagian water tower-nya di bawah, dia menahan seorang diri, smoke yang cukup
tebal juga sudah mulai dikeluarkan untuk membutakan view dan vision dari tim Footballis. Iya, kita bakal lihat tim Aero masih bertahan dengan 2 anggota mereka 2 lawan 2 kalau tidak dihitung backup dari tim Footballis kali ini ya. Dan tampaknya kedua pemain ini belum ketahuan posisi di mana. Yap, Ngepron di posisi yang sangat baik hingga si Potato susah banget ketahuan, tapi Renaldi akhirnya ketahuan bakal ke-take down juga dengan headshot dari tim Footballis. Betul, ini bagus banget prediknya dengan spray through the smoke-nya, hitmark yang dicari. Bahkan dari 4M juga sudah mulai bonyok, Hasaki dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Potato yang masih melakukan proning dan sepertinya Renaldi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka sudah mulai dipulangkan dan sudah mulai dipush. Last man standing, 3 point kill, masih ada 11 tim yang tersisa kali ini. Apakah Aerowolf bisa bertahan dan mendapatkan 2 kill ke arah 2 player Footballis yang saat ini sedang melakukan push? Potato semakin mundur ke arah belakang, tapi masih ada 2 player Footballis yang bisa melihat angle ke arah Potato. Wow, itu HP dari Potato benar-benar berkurang karena berada di bagian tengah dari 3 tim yang ada di sekitar Aerowolf. Betul, baik banget ini bakal langsung rotasi. Kita bakal lihat dari tim Footballis sampai belum mengetahui, tapi sudah akhirnya menemukan posisi dari Potato dan bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11 dengan 3 kill point. Betul, tapi nice try. Nice try untuk Aerowolf Limax. Mereka berhasil bertahan sejauh ini. Big Hit Rotten pun sudah mulai bergerak dan sudah berhasil mendapatkan beberapa poin kill. Sementara 4AM masih fight ke arah A1, 1 orang kembali diamankan dan 4 poin kill sudah dikumpulkan oleh Red Aliens. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR Rata bakal bermain dengan cukup berani ya. Rata di Ewan Bingkai kali ini dan apakah Ewan bakal pulang karena lobby 8 tim tersisa di zona kita yang kelima kali ini. Oh, ini posisinya Aerowolf enak-enak gak enak sih. Enaknya mereka tercover dari PW88 tapi kebuka dari arah Nova dan juga dari arah Footballis. Kalau Footballis mau nembak ke arah Red Aliens dan 4AM sudah mulai melihat pergerakan dari Konena Power yang sudah mulai membuat wall smoke di bagian lower ground. Lempar netsnya dilemparkan langsung dengan lompatan. Ini harusnya memperjauh jarak lemparan dari seorang Suk. Net sudah mulai meledak dan ada Secret yang sudah mulai memantau pergerakan dari Suk di arah high ground belakang dari 4AM. Wah, tapi kita bakal ada seorang Luxi bakal tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari tim TS juga bakal coba melok ke arah tim 4AM yang tinggal menyisakan Suk seorang diri bertahan. Tapi kita bakal Luxi langsung trading juga ke arah seorang Ais. Kita bakal pindah ke BTR. Pindah dong ke BTR-nya lagi fight. Tapi belum ada perang yang kita lihat di antara BTR dan juga PW88. Bahkan dari 4AM hanya menyisakan Suk. Tapi mereka sudah mengumpulkan 8 poin kill. Betul. Tanpa kita masih melihat juga ke arah tim TS sedang sniping ke arah bagian bawah di mana ada seorang IC. Dan bakal tapping oleh seorang dalam banget. shoot tapi belum sampai ke knock. Betul. Sama-sama memberikan damage yang cukup dalam namun belum ada trade knock di antara kedua tim ini. Suk masih cukup tenang karena Secret juga diganggu oleh Zeus. Berarti sejauh ini Suk bertahan. Last man standing dari 4AM dengan 4 kill yang sudah mereka yang dikumpulkan sama Suk. Total ada 8 yang tadi udah gue bilang ya. Konena Power masih berada di bagian lower ground. Wall smoke yang cukup tebal itu kayaknya ada 4 smoke lebih dikeluarin sama Konena Power tuh harusnya. Betul. BTR juga masih fight juga dengan tim PW88 dengan 5 kill yang dikasih oleh tim BTR masuk ke dalam top 8 kali ini ya. Betul. Dalam banget. Zeus dapetin satu angle tipis ternyata ke arah Konena Power. Legit banget. 4AM pun bakal membuat smoke ke arah depan. Footballis hanya bertahan dalam satu shake kecil. Nova dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya poin kill. Mereka nggak dapat poin kill sama sekali ya. Berarti hanya dari placement. Satu placement point yang mereka bawa pulang untuk match keempat hari ini. Dan tampaknya Ashes juga berhasil menemukan tim 4AM dengan 8 total kill dan 2 placement point. Tapi gila 8 kill. Masih jaga jarak mereka. Jaga jarak ya. Masih jaga jarak. Ketahan ya. Lap killnya sih yang bikin 4AM bakal nahan posisi mereka di top klasmen. Betul. Dan kita bakal ada tim PW88 masih memiliki 2 anggota tapi berdempetan dengan tim BTR dengan jalur rotasi mirip-mirip dengan TS juga. Betul, oke. Mobil sudah mulai terdengar, bakal ada tembakan. Secret, 1 orang di take down. Sayang banget Zuxinya harus melakukan reload. 1 orang lolos dari PW88 kali ini. Namun Luxi mendapatkan 1 player dari Footballis langsung diledakkan dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Double juga tertangkap dan Matoy benar-benar bisa men-spot pergerakan dari PW88 dipulangkan menuju ke arah lobby. Konena Power bertahan dengan 4 pemain mereka. 6 kill sudah mereka kumpulkan. 6, 6, 8, 5, 4 dari 5 tim yang tersisa. Jumlah kill yang begitu banyak sudah dikumpulkan oleh tim-tim ini. Dan kita bakal BTR bakal langsung tabrakan dengan Footballis. Tapi kita bakal lihat Liquid ter-take down kali ini. Dalam posisi knock, akankah BTR bisa mempush ke arah tim Footballis yang memiliki tempat yang cukup enak. Lemparan bom melontarkan juga oleh seorang Solkai menuju ke bagian Liquid. Bisa knockin 2 pemain kalau sampai hit ke arah posisi Liquidnya. Betul, tapi sepertinya lemparan granatnya tidak se-strong apa yang kita lihat. Gak sampai menuju ke arah tim BTR-nya. Matoy berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim masih bertahan kali ini. Konena Power bakal terspot. Zeus IC tembakan menuju ke arah Konena Power namun belum ada knockdown yang mereka dapatkan. Mereka masih bertahan dalam satu wall smoke yang mereka buat. Dan Zeus akan bergerak secara perlahan-lahan. Zuxi, Luxi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Luxi bahkan mobilnya sudah mulai berasap tapi nekat untuk digerakkan. Dan ada satu supply yang bisa ngebuat
Futbolis cukup tenang karena bakal mendapatkan reset armor. Oh, kita bakal lihat serangan Liquid kembali ke knock kali ini dalam posisi yang kurang baik karena zona sudah menghimpit mereka juga. Mereka nggak bisa mundur lagi, mau nggak mau BTR harus stay ataupun maju menghadapi tim Futbolis yang masih bertahan di daerah posisinya. Tapi Luxi mendapatkan 1 kill ke arah Sulkai dari tim Futbolis membuat kondisi 4 lawan 3. Kena lagi Lovazin, bakal dipush kali ini oleh 3 anggota BTR lain dan langsung pulang ke arah lobby. Top 3 untuk BTR kembali 2 ronde berturut-turut. Gila men, BTR sudah mulai panas, sepertinya perform mereka sudah mulai naik. Bahkan kali ini Zeus gak bisa bergerak banyak lagi karena sudah mulai terspot oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi 2 titik bagian yang berbeda. Liquid yang terkena knockdown masih bisa diselamatkan oleh Luxi. Masih bisa bertahan dengan 4 player yang utuh, 8 point kill untuk Red Aliens. Betul, kita bakal lihat ini juga dari tim BTR dengan 3 anggota mereka sudah berhasil nge-revive Liquid juga. 4 kembali strong kali ini menuju ke bagian zona-zona akhir. Dan mereka zona pun betul menuju ke arah mereka. Akankah kita melihat winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia pada game kita yang keempat? Ya, tapi dari kondisi ini gue lihat berimbang ya karena 4-4-3. Tapi BTR yang paling enak karena mereka mendapatkan zona, mereka udah nge-split juga menjadi 4 titik yang berbeda. Bahkan mereka ngebuat sebuah segitiga kecil dengan 4 player mereka yang masih utuh sejauh ini. Konena Power nggak ingin bergerak terlalu barbar juga. Yang butuh PR sebenarnya Zeus, karena Zeus belum masuk ke dalam zona. Dan posisi mereka high ground ke low ground. Bahkan kelihatan oleh tim BTR ketika mereka turun dari bagian high ground mereka. Bahkan dari Black White, mobil yang bannya pecah pun dipaksa sama dia. Paksain, ini lumayan buat forting soalnya kan. Buat nge-cover tembakan dari Red Aliens dan Abeli tertembak. Ada Asger yang berhasil melihat pergerakan yang cukup baik tadi di atas batu. Sedikit ngintip namun terspot. 1 orang terkena knockdown, bakal ada follow up. Kali ini smoke set up dari IC membantu teman yang terkena knockdown dan 1 bakal merevive. Zeus akan melakukan resetnya kembali dan ini bakal menjadi kondisi yang semakin berimbang lagi. Namun Ryzen berhasil mendapatkan 1 orang dari Konena Power. Black White tumbang begitu saja. Oh ini dia, this is it my friend. Granat bakal dilempar melambung tinggi jauh ke arah udara. Ini buy one get one, meletup dan berhasil mendapatkan 1 orang kembali. Frozen ter-take down. 2 player yang berusaha untuk saling merevive kali ini malah terjatuh dua-duanya. Tapi ini bakal Abeli tampaknya cukup opportunities yang melihat bahwa BTR sedang fokus ke di KP. Dia coba maju juga ke depan, coba men-secure ke batu. Ini dapat digunakan sebagai covernya kali dan spray down ke arah Liquid. Kalau Liquid kenok ini bakal bahaya karena kenok ketiga kali. Tapi tampaknya tidak kenok, malah lawannya kenok kali ini. Abeli dalam posisi mobil yang meleduk. Ini Zeus tinggal 1 orang lagi. Zeus tinggal 1 orang lagi, hanya bisa bersembunyi di balik 1 Dacia dan juga 1 batu yang sudah dia kontrol. Kali ini Bigetron 10 point kill. What a nice play man untuk Red Aliens. Betul, luar biasa banget dari tim BTR. Kali ini mereka berhasil men-secure area mereka. Mereka berhasil mengunci pergerakan tim lawan dan 2 poin tambahan bagi tim BTR dengan Luxi yang menggila pada game kali ini. What a nice shot dari serangan Luxi juga. Masih melok ke arah Gonzo yang sudah melakukan proning. Tapi dari tim Zeus juga bakal take down oleh tim BTR. Tinggal 1 orang yang tersisa. Di manakah kamu Gonzo? Di manakah kamu Muhammad? Dan what a nice winner chicken dinner bagi tim Bigetron Red Alien. 14 kill mereka bawa pulang di match keempat untuk di E-Wrangle. Akhirnya BTR menunjukkan permainan terbaik mereka dengan jumlah kill double digit yang luar biasa banget. Dan Bigetron Red Aliens kembali dengan performa terbaiknya. Ini baru perform BTR yang sesungguhnya. Ini baru performnya.